Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, bismillah, kita mulai. Ini namanya, gelarnya ya. Jadi orang Arab itu suka bikin semacam ini kalau terhadap orang-orang besar. Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Allamah, Al-Mujtahid, Az-Zahid, Al-Abid, As-Sayyid, Amirul Mu'minina Haqqon, Abu Hafiz Al-Quraisy Al-Umawi Al-Madani Al-Misri Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid As'aj Bani Umayyah. As'aj itu ini ada hubungannya dengan sejarah hidupnya. Jadi waktu kecil itu beliau pernah kakinya ketendang kuda, keningnya ketendang oleh kuda sehingga luka. Ada bekas luka di keningnya. Dan itu membekas sampai besar. Bahasa Arabnya As'aj, orang yang kepalanya ada lukanya, dari kalangan Bani Umayyah. Dan waktu Umar kecil ini luka di dahinya, bapaknya malah senang luar biasa. Kenapa? Karena ada ramalan dari Umar bin Khattab dulu bahwa besok di antara keturunanku akan ada orang besar yang cirinya adalah dahinya luka. Jadi anaknya kena kuda, dia malah senang. Alhamdulillah, berarti anakku ini nanti yang jadi orang besar. Jadi itu namanya, karena Umar bin Abdul Aziz ini ya ulama, ya sufi, ya khalifah. Kalau minggu lalu kan raja yang filosof, ini raja yang ulama. Sebenarnya sama, filosof bahasa Yunani, ulama bahasa Islam. Dua-duanya menunjukkan bahwa seorang raja itu butuh yang berilmu. Pemimpin itu butuh yang wawasannya luas, jangan sempit. Maka akan sukses. Itu yang diidealkan oleh Plato, bahwa raja itu harus filosof. Maksudnya raja itu wawasannya luas, wadahnya besar, dia harus bisa mewadahi orang seluruh negeri. Oke, kita belajar pelan-pelan ya, kita tiru. Jadikan beliau ini benchmark, karena setiap orang adalah pemimpin. Memimpinlah seperti Umar bin Abdul Aziz. Saya awali dari awal ketika beliau jadi khalifah. Jadi beliau jadi khalifah tahun 717 Masehi atau 99 Hijriyah. Dia sebenarnya nggak mengira kalau dia angkat jadi khalifah. Sebelumnya beliau ini gubernur Hijaz. Hijaz itu Makkah, Madinah sekarang. Tapi tiba-tiba Khalifah Sulaiman wafat, terus meninggalkan surat wasiat bahwa Umar lah yang harus menggantikannya jadi khalifah. Ini harusnya senang, karena sejarah sebelumnya malah orang bunuh-bunuhan untuk jadi khalifah. Tapi Umar bin Khattab begitu jadi khalifah, dia sumpek, sedih, tidak mau. Terus dia, kan saat itu umat Islam menunggu di masjid pengumuman siapa khalifahnya. Begitu diumumkan bahwa penerusnya Umar bin Abdul Aziz, semuanya senang, kecuali Umar sendiri. Terus Umar naik mimbar terus bilang,
Wahai manusia, demi Allah, sesungguhnya saya tidak pernah memohon perkara ini kepada Allah satu kali pun. Jadi aku tidak pernah berdoa untuk jadi khalifah, jadi raja, jadi orang penting. Sesungguhnya jabatan ini diberikan padaku tanpa bermusyawarah terlebih dulu, dan aku tidak pernah memintanya, apalagi kampanye. Yaitu bahasa sekarang, mencalonkan diri saja aku ndak. Kok bisa jadi? Maka terus dia bilang, sesungguhnya aku mencabut baiat yang ada di lehermu dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki. Jadi ini kalau bahasa modern mungkin sebenarnya Umar maunya kita demokratis sajalah. Siapa yang kalian inginkan? Ini tadi kan saya diangkat khalifah ini kan karena wasiat. Mungkin karena masih keluarga juga. Nah, jadi kalau bahasa sekarang mungkin inginnya demokrasi. Yuk, sudahlah, nggak usah terikat oleh baiat-baiat tadi. Saya juga nggak ingin jadi khalifah sebenarnya. Tapi terus orang-orang tetap kukuh bahwa yang harus jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ceritanya saat itu terus Umar terduduk lesu terus nangis. Alangkah besarnya ujian Allah kepadaku. Jadi dapat jabatan itu malah nangis. Tidak sujud syukur loh ya. Karena ini musibah. Jangan dikira sederhana. Kalian jadi dapat jabatan apapun itu amanat. Jadi bebanmu double. Tidak kayak yang dipimpin. Karena kalian yang mimpin. Jadi tidak ringan. Makanya Umar bin Abdul Aziz nangis. Kabarnya dia galau sampai pulang ke rumah, sampai istrinya bingung, terus harus menghibur beliau. Jadi yang pertama, karakter seorang sultan ideal, pemimpin ideal adalah tidak berambisi. Jadi tidak pakai mencalon-calonkan diri, tidak pakai kampanye-kampanye, karena jadi pimpinan bukan tujuannya. Ini cerita terkenal sekali dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa aku sebenarnya tidak mimpi dan tidak berdoa untuk jadi khalifah. Ketika jadi khalifah dia merasa itu beban yang sangat berat. Pelajaran pertama itu, jangan pernah mimpi jadi pemimpin bercita-cita untuk jadi orang paling tinggi. Tapi kalau Allah menghendaki, kalau masyarakat tahu kualitasmu, kamu akan dinaikkan sendiri oleh mereka. Itu pelajaran dari Umar bin Abdul Aziz. Setelah diangkat, ini saya ambil yang awal dulu ya, dari sejarah kekhalifahannya. Beliau mendatangi sufi besar, ulama besar saat itu, yaitu Hasan Basri. Yang mungkin kemarin kalian kenal waktu kita ngaji Robi'ah, ngaji-ngaji sufi. Ini kan salah satu sufi yang terkenal dengan konsep khauf dan rojaknya. Setelah terpilih jadi khalifah, yang didatangi awal adalah Hasan Basri untuk minta nasihat. Jadi minta nasihat pada ulama. Dia yang mendatangi Hasan Basri, bukan Hasan Basri dipanggil ke istana. Ya sowan. Ya karena, nah itu nasihatnya Hasan Basri. Di antara jawabannya Hasan Basri, ketahuilah Amirul Mukminin bahwa Allah menjadikan kepala negara yang adil itu untuk meluruskan segala yang miring, membetulkan yang bengkok, memperbaiki yang rusak, menguatkan yang lemah, membela yang teraniaya, dan menolong semua orang yang terlantar. Ini harus ada di kepalanya khalifah pertama-tama. Jadi fungsi pemelihara. Jangan sampai ada yang bengkok, jangan sampai ada yang miring, jangan sampai ada yang rusak.
harus menguatkan yang lemah, membela yang teraniaya, menolong yang terlantar. Yang kedua, ini panjang, saya potong beberapa saja. Kalian bisa cari sendiri banyak di kitab-kitab. Kepala negara yang adil itu laksana seorang gembala yang berhati sayang pada binatang gembalaannya. Dia adalah kawan yang mengantarkan gembalaan ke tempat yang lebih baik, menjauhkan dari tempat yang berbahaya, menjaga dari gangguan binatang buas, dan memelihara dari panas dan dingin. Jadi pemimpin itu, kalau bahasa Jawa, tugasnya momong. Jadi harus bisa momong. Momong itu bisa menampung, bisa menerima, kemudian nuntun dan mengarahkan. Siapa yang dipimpin? Jadi yang pertama dinasehati, pemimpin yang adil perhatikan orang-orang lemah. Yang kedua, pemimpin yang adil harus bisa momong. Yang ketiga, pemimpin yang adil adalah pelindung anak yatim, bendaharawan bagi kaum fakir miskin. Bendaharawan itu maksudnya kalau ada orang fakir miskin, negara yang ngopeni, mendidik, mengasuh mereka saat kecil dan menjadi pelindungnya di saat besar. Jadi kayak di undang-undang kita itu loh, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara itu maksudnya diopeni, diangkat dari kemiskinannya, bukan berarti dipelihara, dibiarkan aja biar banyak. Karena kalimatnya kan dipelihara, kamu berarti dipelihara, makanya umat miskin itu tidak habis-habis, Pak. Kenapa dipelihara oleh negara, Pak? Oke, maksudnya dipelihara oleh negara itu diopeni basa Jawa nih. Ini mungkin itu dulu terjemahan langsung dari bahasa Jawa, jadi diopeni jadi dipelihara. Karena kadang-kadang kita menerjemah ngomong itu kan yang Jawa kan dari Jawa langsung diindonesiakan. Kayak tadi saya baca skripsi itu kalimatnya kan kelihatan orang Jawa. Jadi setiap pagi masyarakat pada pergi ke masjid. Kalimat kok pada pergi ke masjid itu. Maksudnya bahasa Jawa, saben esuk wong-wong padha mangkat ning masjid. Jadi akhirnya kalimatnya jadi pada pergi ke masjid. Itu kan bingung kita yang tidak Jawa mesti bingung kok ada pada pergi ke masjid itu. Padha mangkat ning masjid maksudnya. Itu bahasa Indonesia sama kayak dipelihara oleh negara tadi. Oke, jadi nasihatnya Hasan Basri, pemimpin yang adil, perhatikan orang-orang lemah, harus bisa ngomong, perhatikan orang miskin dan anak yatim. Mereka tidak boleh merasa dicuekin. Oke, itu panjang nasihatnya Hasan Basri. Cuma ini untuk pelajaran bagi kita bahwa kalau sudah ada di posisi puncak, ulama jangan ditinggal. Orang-orang pinter jangan ditinggal. Harus didengarkan nasihatnya. Oke, kadang-kadang kebalik. Waktu ingin jadi pimpinan, ulamanya dilibatkan. Yang diincar masanya. Kalau sudah jadi terus ditinggal, itu kebalik. Justru butuh ulama kalau sudah jadi. Masukan-masukannya berharga untuk ngatur negara. Zaman dulu sering sufi, ulama itu didatangi oleh sultan-sultan, oleh raja-raja. Kenapa harus didatangi? Karena mereka tidak mungkin mau datang ke istana. Yang butuh mereka yang datang. Jadi jabatan jangan dicari, kalau sudah dapat laksanakan sebaik-baiknya, minta nasihat ahlinya. Itu kepemimpinan yang baik. Oke, kita lihat sekarang karakter-karakternya Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, takut pada Allah. Banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan
bahwa beliau ini orang yang sangat takut pada hari akhir, akhirat, takut pada kemurkaannya Allah. Kalau pemimpin dasarnya sudah takut pada Allah, insya Allah tidak melakukan yang aneh-aneh, yang merusak-merusak, yang menyengsarakan, yang salah jalur. Jadi tidak ada yang ditakuti selain Allah. Itu pemimpin pasti kuat. Tapi kalau masih takut selain Allah, takut negara lain lah, takut miskin lah, takut pendapatan turun lah, takut masih banyak ketakutan yang lain, ada titik-titik lemahnya. Tapi kalau pemimpin hanya Allah yang ditakuti, dia akan jadi pemimpin yang kuat. Jadi Umar ini hampir tidak pernah istirahat. Kalau pagi ya melayani umatnya, kalau malam dia seorang sufi yang suka berdua sama Allah, suka munajat, dan cirinya adalah beliau gampang menangis. Jadi hatinya lembut. Nah, yuk kamu cari pemimpin yang seperti ini besok. Yang takutnya hanya pada Allah, tidak ada yang lain. Kalau takut pada Allah itu ya berarti dunia tidak terlalu membuat dia gentar, situasi apapun. Jadi karakter pertama ini. Karakter selanjutnya adalah wirai, kalau bahasa sufinya warok. Bagi yang belajar tasawuf, warok itu kan kondisi jiwa yang hati-hati. Biasanya ilustrasinya kehati-hatian itu orang yang menjauh dari yang makruh dan yang syubhat. Itu orang hati-hati. Makruh itu kamu ambil boleh tapi lebih baik ditinggal. Kalau yang syubhat itu tidak jelas ini baik atau buruk. Orang wirai tidak cuma yang haram yang ditinggal, yang masih syubhat saja ditinggal. Khawatir nanti wong ini tidak jelas baik atau buruknya. Yang makruh ditinggal. Kenapa? Ya karena makruh itu kan memang lebih baik ditinggal. Jadi itu karakter kedua dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Anaknya pernah protes, ini bapaknya kan hati-hati sekali. Umar bin Abdul Aziz itu hartanya dikembalikan semua ke negara. Bahkan harta keluarganya pun diminta untuk dikembalikan ke negara. Ini nanti yang antara lain menyebabkan beliau umurnya pendek. Karena beliau diracun. Meninggal diracun oleh keluarganya sendiri. Jadi mungkin karena sebelumnya kan yang namanya keluarga kerajaan itu kan hidupnya makmur. Apa-apa terjamin, fasilitas full. Tapi di zaman Umar tidak boleh semacam itu. Dia sendiri hidupnya sangat sederhana. Kalau ada harta-harta yang dulunya dari kas negara, dari Baitul Mal, semua disuruh mengembalikan. Nah, nanti ada dari keluarganya sendiri, ada yang tidak suka dan mengupah seorang pembantunya Umar sendiri untuk meracun Umar. Umar waktu diracun kabarnya tahu kalau dia diracun oleh pembantunya. Terus pembantunya ini sebelum beliau meninggal disuruh pergi sejauh mungkin yang tidak terlacak oleh orang. Karena kalau nanti beliau meninggal dan orang tahu dia diracun dan yang racun pembantu itu nyawanya bisa terancam. Jadi sebelum meninggal yang racun ini kamu pergi yang jauh disangoni. Iya, loh itu Umar karena dia khawatir karena ini kan dia cuma alat kan ada yang bayari. Oke, di situ juga ada cerita wirainya dia misalnya yang paling terkenal kan cerita tentang lampu. Beliau itu kalau kerja, kalau urusan negara ya pakai lampunya negara tidak apa-apa, tapi begitu ganti urusan pribadi ya lampunya ganti yang lampu pribadi. Jadi meskipun di ruangan yang sama.
Ya, dia tidak mau, itu namanya wirai, hati-hati. Makanya anaknya protes. Karena kok makannya kok kita ini rajai, makannya kasar terus. Lebih enak teman-temannya. Anaknya kan protes. Terus Umar bilang, anakku, apa kamu senang makan makanan lezat, tapi besok bapakmu masuk neraka? Ini perlu dijadikan kata mutiara untuk yang berniat korupsi. Ya, mikirnya jangan cuma sekarang kalau mau korupsi. Yo sekarang enak-enak, lezat-lezat, hidup nikmat, tapi besok masuk neraka. Dan jangan salah, akhirat itu lebih abadi, lebih panjang. Kalau orang cerdas mesti tidak milih itu. Oke, bahkan beliau suatu ketika ada cerita pingin apel, terus ada keluarganya, pingin apel kok ndak ngomong-ngomong dibeliin apel sak keranjang itu, tapi disuruh ambil lagi. Ya terima kasih sudah dibelikan, bawa pulang lagi aja, ndak apa-apa. Terus ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, dikasih hadiah kan ndak apa-apa, Nabi dulu juga menerima hadiah. Jawabannya Umar, ya hadiah kalau zaman Nabi dulu memang hadiah, orang berterima kasih atas segala yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi kalau orang ngasih hadiah saya, itu bukan hadiah, pasti suap. Besok kalau dia butuh apa-apa, ini mesti diungkit lagi, ini mesti disinggung-singgung lagi. Aku nolaknya ya susah karena sudah terlanjur nerima. Seandainya ini tak terima, maka ndaklah. Itu namanya warok, wirai. Jadi yang meragukan saja tidak, yang makruh saja tidak. Makruh itu kan lebih baik tidak. Makanya di tempat saya di Maguwo itu dulu ada pusat perbelanjaan namanya Makro. Sekarang ganti Lotemat. Ya. Kenapa Makro kok tutup? Karena tidak laku. Kenapa tidak laku? Namanya makruh. Coba namanya jangan makruh, sunnah apa wajib itu. Mesti banyak yang datang. Oke, itu juga banyak. Sebenarnya banyak cerita-ceritanya, saya ambil beberapa ya. Suatu ketika dia pingin air panas. Terus pelayannya masak di dapur umum. Dapur umum kan ya miliknya negara. Nah, terus begitu Umar tahu, loh ini wong saya yang butuh kok, bukan negara yang butuh kok, masaknya pakai fasilitas negara. Akhirnya coba dihitung tadi kayunya berapa yang dipakai. Setiap kayu terus dibayar oleh dia, dihitung. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi, yuk kita geleng-geleng aja kan lihat yang semacam ini. Seolah-olah di negeri dongeng, tapi kita pernah punya tokoh yang semacam ini. Kita jadikan benchmark. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi khalifah. Nanti kalau, ya jangan khawatir kalau jadi khalifah nanti tak bikinkan gelar yang panjang. Tak kasih gelar ngajinya di Sudirman, Amirul Mukminin As-Sudirmani Al-Yukjawi. Ya, jadi biar gelarnya panjang. Oke, karakter yang kedua. Jadi diinget-inget besok kalau jadi pemimpin harus wirai, mengedepankan kehati-hatian. Yang ketiga sederhana. Umar ini kebalikannya kalau dalam ceritanya. Sebelum beliau jadi khalifah ini hidupnya mewah. Beliau ini gubernur Hijaz, Mekah, Madinah. Tapi begitu jadi khalifah malah terbalik. Semua yang mewah-mewah diserahkan ke negara, beliau hidup dengan sederhana. Ada riwayat Abu Ja'far Al-Mansur tanya kepada putranya Umar, berapa kekayaan ayahmu saat menjabat jadi khalifah? 40.000 dinar katanya Abdul Aziz. Ja'far bertanya lagi, lalu berapa kekayaan ayahmu saat meninggal dunia? 400 dinar. Malah susut. Susutnya banyak. Katanya Abdul Aziz, ya itu pun kalau tidak kurang. Jadi hidupnya sangat sederhana.
Ada cerita Umar ini satu ketika waktu sakit dijenguk oleh sahabatnya Maslamah, masih keluarga bin Abdul Malik. Terus dia lihat ini khalifah bajunya kok kusam amat ya. Bajunya kelihatannya nggak ganti-ganti. Perasaan baju itu terus kan gitu. Terus ditanya sama istrinya, apa ndak ada baju yang lain? Kasihan lah ini nanti banyak orang jenguk khalifah kok bajunya kayak gitu. Kata istrinya, demi Allah, aku ndak punya baju lagi selain yang sekarang dipakai beliau. Jadi, bajunya cuma itu. Kalau mau cari yang lain mungkin ya setara aja dengan baju yang dipakai itu. Adanya cuma itu. Jadi bayangkan ada sultan khalifah bajunya ndak ganti-ganti. Jadi acara apa saja mungkin bajunya itu. Meskipun acara jalan-jalan, acara kenegaraan, acara ya podo itu semua. Nah, itu mungkin tidak terbayang di kita, tapi dulu ada. Dan itu ngalah-ngalahi kalian kan. Kalian aja tiap kali mau ganti baju kan tidak mikir baju yang mana. Ya. Kalau Umar mungkin tidak pakai banyak mikir, wong tidak ada yang dipikir, ya adanya cuma itu. Jadi di antara strategi biar kalian tidak boros pikiran itu punya apa-apa jangan banyak-banyak. Orang yang uangnya banyak kan mikirnya lebih panjang. Uangnya buat apa ini? Ini yang tidak punya uang kan tidak mikir. Yang dipikir cuma satu, cara nyari uang gimana. Ya. Jadi beliau ini sederhana. Makannya juga sederhana. Itu ada cerita Umayyah Al-Khoshi yang tanya, waktu dia berkunjung ke rumahnya Umar, suguhannya kok cuma kacang terus sih. Apakah setiap hari Tuan makan dengan kacang saja? Katanya Fatimah, ya wahai anakku, ya ini makanannya Amirul Mukminin itu. Amirul Mukminin makanannya cuma kacang, adas. Itu namanya hidup yang sederhana. Jadi kalau hidupnya semacam ini kan rakyat juga percaya, mantep untuk mengikuti apa yang beliau perintahkan. Karakter selanjutnya Umar ini seorang yang egaliter. Bukti pertama apa? Zaman itu ada namanya mawali. Mawali ini biasanya orang-orang non-muslim yang masuk Islam tapi bukan Arab. Biasanya mereka dari daerah taklukan. Mungkin orang Persia, mungkin orang Yunani. Nah ini zaman itu levelnya dianggap di bawah. Pokoknya yang level paling tinggi itu Arab. Yang bukan Arab namanya mawali. Dan mereka biasanya harus membayar namanya jizyah. Karena ada di daerah taklukan. Nah, di zamannya Umar, orang-orang mawali ini disetarakan. Hak-haknya dianggap sama dengan yang lain. Itu yang membedakan Umar dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Dan nanti dalam sejarahnya, orang-orang mawali inilah yang lama-lama memberontak pada dinasti Umayyah, dibantu oleh Bani Hashim sehingga dinasti Umayyah jatuh, berdirilah dinasti Abbasiyah. Padahal sejak era Umar ini sebenarnya sudah diinisiasi, diawali untuk mbok kita hidup bersama yang egaliter saja, wong sama-sama manusianya. Di zaman Umar sukses teknik untuk merangkul ini, termasuk para mawali. Tapi nanti di zaman selanjutnya mungkin balik lagi ke asal, merasa bahwa orang Arab adalah sayyidnya umat. Orang Arab itu levelnya tinggi. Nah, mikirnya begitu. Jadi di era Umar, hendaklah kita setara. Sama saja, saling membantu demi syiarnya Islam. Contoh egaliter lagi, Umar ini khalifah, tapi dekat sama pembantu-pembantunya.